Kita mulai ya. Di sini. Di sini. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Arya presentasi KS di semester 1 ini. Gimana kabarnya? Sehat? Oh ini lupa. Ya, untuk waktunya presentasinya totalnya 35 menit, 15 menit presentasi, 20 menitnya tanya jawab. Silakan untuk Arya membuka presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maria Andri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan KS semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Pada KS semester ini saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia dengan topik bedah buku. Dan buku yang saya pilih untuk bedah buku kali ini adalah buku To Kill a Mockingbird karyanya Harper Lee. Sudah terdengaran Pak Deden? Coba cek. Cek. Tes. Udah. Nah, deketin aja. Ya. Slide selanjutnya bisa. Pertama, alasan mengapa saya memilih topik ini. Mengapa saya memilih topik bedah buku ini? Karena saya ingin mencoba menganalisa suatu buku yang saya sukai gitu. Dan mengapa saya memilih buku To Kill a Mockingbird? Karena bukunya itu berkesan bagi saya. Nah, jadi apa saja yang akan saya sampaikan? Di antaranya ini ada tentang biodata buku dan juga penulisnya, lalu ada isi bukunya, dan juga refleksi. Selanjutnya, Pak. Jadi ini adalah gambaran bukunya. Ini adalah buku fisiknya. Jadi To Kill a Mockingbird ini pengarangnya itu adalah Harper Lee. Pertama terbitnya itu pada tahun 1960-an. Terus jumlah halamannya ini ada 533 halaman. Genre buku ini itu adalah drama sosial. Terus pada penerbit pertamanya itu adalah ini, J.B. Lippincott. Dan juga penerjemahnya ini adalah Femi Syahrabi. Selanjutnya. Sekarang adalah biodata tentang penulisnya sendiri, yaitu adalah Harper Lee. Jadi Harper Lee ini tuh lahir di Alabama pada tanggal 28 April 1926.
terus ia meninggal di Monroeville pada tanggal 19 Februari 2016. Pendidikan yang pernah ia tempuh itu ada di Monroe County High School, terus ada University of Alabama School, Oval, dan juga Huntingdon College, dan Oxford. Jadi Harper Lee itu merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, jadi dia itu anak bungsu. Terus juga karyanya itu cuma ada 2 yang pernah dipublish, yaitu adalah To Kill a Mockingbird yang ini, dan juga ada Ghost Watchman, juga beberapa essai pendek, tapi cuma draft doang. Jadi sebenarnya alasan mengapa Harper Lee itu cuma mempublish 2 karyanya itu karena dia itu nggak mau ketenaran dan juga nggak mau bekerja di bawah tekanan cuma karena uang aja. Dan juga Harper Lee ini tuh menyebutkan kalau dia itu udah menyebutkan apa yang ingin dia sebutkan di dalam novelnya. Jadi dia tuh udah merasa cukup lah dengan 2 karya itu. Selanjutnya isi bukunya. Jadi Harper Lee ini tuh membuat novel To Kill a Mockingbird berdasarkan kisah nyata yang dia alami, cuman diadaptasi jadi kisah fiksi seperti ini gitu. Ada beberapa perubahan nama karakter sama tokohnya, perubahan nama tokohnya. Tapi sisanya itu kejadian nyata yang dialami. Ini tuh mengambil latar tahun di mana Amerika itu mengalami peristiwa Jim Crow era dan juga Great Depression. Jadi novel To Kill a Mockingbird ini tuh mempunyai latar belakang sosial sejarah. Dan sejarah yang Harper Lee angkat itu pada tahun 1930-an di Amerika. Jadi di Amerika itu pada saat itu ada 2 peristiwa besar. Yang pertama ada penetapan kebijakan Jim Crow, dan yang kedua adalah era Great Depression. Kalau Jim Crow sendiri ini tuh merupakan kebijakan pemerintah yang melegalkan segregasi sosial. Jadi pemisahan antar ras, yaitu dengan memisahkan fasilitas antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam. Ini tuh tahun itu berlangsung antara tahun 1870-an sampai 1960-an. Sedangkan kalau yang Great Depression ini tuh merupakan era di mana orang-orang tuh merasa depresi karena pada saat itu ekonomi di dunia itu tuh sedang menurun drastis. Jadi saham-saham turun, investasi menurun, terus tingkat pengangguran tinggi. Makanya orang-orang pada depresi. Nah, jadi ini alur ceritanya. Jadi cerita To Kill a Mockingbird ini tuh diceritakan melalui sudut pandang seorang anak kecil berumur 6-8 tahun yang bernama Scott, atau nama panjang itu Jean Louis French. Scott ini tuh merupakan anak dari seorang pengacara bernama Atticus, dan juga Scott ini juga punya saudara namanya James Finch. Jadi ceritanya itu bermula dari keseharian James dan Scott yang sedang bermain di kediaman mereka di Alabama, di Macomb County di Alabama. Nah, jadi pada suatu hari mereka itu ketemu teman baru namanya Bill. Bill ini tuh ke Macomb County setiap musim panas gitu. Jadi seiring waktu mereka jadi teman dekat, terus mereka sering main bareng. Gak jarang juga mereka merencanakan rencana iseng untuk datang ke rumah yang gak jauh dari mereka, itu rumahnya Bu Radley. Nah, jadi di
nggak ada nggak jauh dari rumahnya Atticus Finch, ada satu rumah yang rumah ini tuh mempunyai banyak rumor dan kesan buruk. Karena rumah ini tuh kesannya tuh nggak terawat gitu. Jadi banyak rumor buruk yang tersebar tentang pemiliknya dan juga rumah ini. Dan mereka itu sering mencoba memancing pemiliknya itu keluar. Lanjut. Singkat cerita, konfliknya itu mulai memanas ketika Atticus ini tuh ditunjuk sebagai pengacara untuk mewakili kasus Tom Robinson. Jadi Tom Robinson ini tuh diduga melakukan pelecehan terhadap seorang berkulit putih namanya Mayla Ewell, putri dari Bob Ewell. Nah, sejak saat itu pun kehidupan normal yang dialami Scott sama Jim itu tuh mulai berubah. Dan Scott itu tuh nggak jarang juga mendapat hinaan dan juga cercaan dari teman-temannya di sekolah, juga bahkan saudaranya sendiri. Perlakuan tersebut itu harus mereka alami sampai hari pengadilan itu pun tiba. Jadi pengadilan itu berlangsung di gedung pengadilan Macomb County. Saat itu tuh James, Scott, dan juga Deal ditemani pendeta Spice itu duduk di balkon aras, tempatnya orang-orang berkulit hitam. Karena di dasar itu tuh, di lantai dasar ini, udah penuh sama orang-orang kulit putih, makanya mereka pergi ke atas. Gitu. Nah, pengadilan pun dimulai. Jadi yang bersaksi itu tuh ada 4 orang. Yang pertama adalah Sheriff Hackett namanya. Lalu selanjutnya ada Bob Ewell. Terus juga ada Mayla Ewell. Dan yang terakhir adalah Tom Robinson. Jadi Sheriff ini tuh mengaku kalau pada malam 21 November itu tuh dia tuh diminta ke rumahnya Bob Ewell untuk mengecek putrinya. Karena pada saat itu Bob Ewell mengaku kalau dia melihat putrinya itu lagi diperkosa. Nah, terus Sheriff pun datang ke rumahnya dan ia memang melihat Mayla ada di ruang tengah dengan keadaan babak belur, udah dipukuli di mana-mana. Dan bisa dibilang itu merupakan bab favorit saya karena pada bab ini tuh keprofesionalitasan Atticus ini tuh benar-benar ditunjukkan. Jadi saya kagum sama narasinya. Jadi bisa kelihatan banget kalau Atticus ini tuh benar-benar profesional gitu di bidangnya. Kan kalau di bab sebelumnya itu nggak terlalu kelihatan atau mencolok tentang pekerjaan Atticus gitu. Ini kira-kira ada narasinya. Jadi kagum aja bisa melihat suatu kejanggalan di situasi kayak gini. Lanjutnya. Atticus pun kembali menanyakan beberapa hal kayak tentang lukanya Mayla Ewell dan gitu tentang lukanya Mayla Ewell. Ya. Lalu selanjutnya yang maju ke depan yang untuk bersaksi adalah Mr. Ewell atau Bob Ewell. Dia itu mengaku kalau dia itu habis pulang dari menebang pohon pada habis mengaku pulang dari menebang pohon itu tuh saat mataharinya itu udah mulai terbenam. Terus dia ngedengar suara teriakannya Mayla Ewell keras banget. Makanya dia ke rumahnya terus ngeliat dari jendela ada Mayla Ewell sama Tom Robinson di sana. Dan suasana pengadilan pun jadi ricuh karena orang-orang mulai suasana pengadilan pun jadi ricuh pokoknya. Habis Bob Ewell mengatakan kalau dia melihat Mayla Ewell di sana sama Tom Robinson. Jadi ada beberapa hal yang udah ditunjukkan di sini, cuma akan saya ceritakan. Jadi di sini tuh di bagian ini Atticus ini tuh pernah nanya kalau Bob Ewell ini tuh bisa baca sama tulis gak? Terus Bob Ewell tuh
awalnya keberatan, cuman dia akhirnya mengaku kalau ia bisa dan akhirnya mempraktekkan kalau ia itu bisa baca sama tulis. Nah akhirnya di pengadilan pun si Bob Ewell ini tuh disuruh nulis dan ternyata Bob Ewell ini tuh kidal. Terus selanjutnya yang bikin saya kagum di narasinya itu uh, Scott ini tuh um, apa ya, menyadari kalau bisa aja Atticus di sini tuh mencoba membuktikan kalau Bob Ewell ini tuh yang melukai putrinya dan bukan Tom Robinson. Karena disebutkan kalau sama sheriff itu kalau Mayla Ewell itu ada luka lebam di mata kanannya dan itu tuh parah. Terus Bob Ewell itu kidal. Dan jadi bisa aja orang kidal itu tuh cenderung memukul mata membuat luka lebam di mata kanannya Mayla gitu. Itu tuh diceritain sama Scottnya sendiri. Jadi saya kagum sama Scott yang punya pikiran seperti itu. Selanjutnya, oke, selanjutnya yang bersaksi adalah Mayla Ewell, yaitu pelakunya korbannya. Jadi menurut kesaksian Mayla Ewell, dia itu lagi di teras, terus dia minta tolong ke Tom Robinson untuk memotong kayu. Pokoknya dari situ tuh Mayla Ewell tuh bilang kalau dia itu di dilukai oleh Tom Robinson. Nah setelah kesaksiannya selesai, Mayla Ewell itu ditanya beberapa pertanyaan sama Atticus kan. Tapi awalnya pertanyaan itu sedang-sedang aja, terus lama-lama makin intens sampai sampai si Atticus ini tuh bisa nanya sampai ke suatu pertanyaan yang gak bisa Mayla Ewell jawab. Jadi yang mukul kamu itu sebenarnya Tom Robinson atau ayah kamu gitu. Dan akhirnya kesaksian pun selesai di situ. Kesaksian Mayla Ewell selesai di situ. Selanjutnya yang terakhir adalah Tom Robinson. Justru versinya Tom Robinson itu berbeda jauh dari apa yang disebutkan sama Mayla Ewell. Sebenarnya dia sama, dia dimintain tolong untuk membantu Mayla Ewell. Cuman di sini tuh si Tom Robinson itu dimintain buat ngambil kotak gitu di atas lemari. Terus pas dia naik tangga, kakinya itu malah disambar sama Mayla Ewell. Terus dari sanalah justru Mayla Ewell yang justru berulah gitu. Dan akhirnya kesaksian Tom Robinson selesai, terus Mr. Gilmore yang merupakan jaksa penuntut itu tuh menanyakan beberapa hal. Cuman motifnya itu terkesan rasis dan juga kasar. Karena dia juga memanggil Tom Robinson itu dengan sebutan boy. Terus kayak pertanyaannya itu menyudutkan gitu. Terus ada satu scene disebutkan saat itu temennya Scott ini tuh nggak tahan sama perlakuannya Mr. Gilmore. Jadi teman Scott ini dia, jadi dia nggak tahan sama perlakuan Mr. Gilmore. Akhirnya dia minta untuk keluar dari pengadilan. Akhirnya Scott, Gil sama ditemani Mr. Reynolds juga, ya Mr. Raymond pergi dari ruang pengadilan. Di sini tuh bisa dibilang simbolisme kepolosan anak kecil dan hati nurani anak kecil yang belum tercemari sama lingkungan sekitarnya gitu. Lanjutnya. Nah, jadi singkat cerita keputusan vonis pun tiba. Sayangnya Tom Robinson ini dinyatakan sudah bersalah gitu. Jadi Tom Robinson pun ditahan di penjara. Cuman ada kabar kalau Tom Robinson itu mencoba kabur, tapi akhirnya dia ditembak mati di tempat. Jadi Tom Robinson ini
udah mati duluan sebelum dihukum mati. Gitu. Terus gak lama terbersit sebuah kabar kalau Bob Elo ini tuh mengancam Atticus karena di pengadilan ini tuh Bob Elo itu merasa terhina karena Atticus ini menyudutkan si Bob Elo, diduga karena yang menyudutkan. Terus akhirnya singkat cerita, pada suatu malam ketika Scott dan James itu sedang menuju perjalanan pulang, setelah Scott melakukan teater, mereka itu tiba-tiba diserang sama seseorang bertubuh besar pas mereka tuh lagi di bawah pohon gitu. Jadi pokoknya itu mereka diserang secara tiba-tiba sampai cedera. Terus datanglah seseorang yang membantu. Terus pas mereka sampai ke rumah, Atticus sama bibi Alexandra ini kan khawatir. Akhirnya mereka nelpon sheriff sama dokter. Pas dokternya itu udah selesai merawat, sheriffnya itu datang. Sheriffnya, menurut kesaksian sheriffnya, dia bilang kalau orang yang menyerang Scott sama James itu adalah Bob Ewell. Cuman dia mati tertusuk sama pisaunya sendiri, dan yang membantu mereka itu adalah Bu Radley gitu. Kira-kira ceritanya selesai sampai di situ. Lanjutnya. Nah, jadi opini pribadi, menurut saya buku ini tuh bagus. Jadi Harper Lee ini tuh sudah sukses membuat sebuah bacaan yang menarik untuk dibaca. Karena diceritakan dari sudut pandang anak kecil, yang tapi anak kecilnya itu udah berwawasan luas gitu. Jadi menarik. Terus juga mengangkat topik berat, cuman disajikan dengan pembawaan yang santai dan nggak kompleks. Selanjutnya, walaupun ceritanya panjang karena runtun dan juga mengangkat kesehariannya Scott, tapi menurut saya ceritanya nggak membosankan karena narasinya, karena gaya bahasanya Harper Lee. Terus banyak pesan moral yang bisa diambil dan meninggalkan kesan tersendiri bagi saya. Kalau menurut saya, kesan yang saya dapatkan setelah membaca ini tuh kagum gitu. Karena selain menyorot tentang ketidakadilan dan perspektif orang-orang, saya juga melihat kalau hubungan antara Scott sama Atticus ini tuh erat gitu. Jadi hubungan ayah anak ini tuh mempererat mereka sehingga bisa melalui situasi yang dimana mereka itu disudutkan gitu. Selanjutnya adalah bagian implementasi. Jadi bagaimana saya menganalisis unsur sejarah sosial, unsur sosial sejarah di buku ini. Jadi tema besar dari novel ini itu adalah tentang moralitas dan keadilan sosial yang berlatar pada tahun 1930-an, di mana ada peristiwa Jim Crow era dan juga Great Depression. Kedua peristiwa inilah yang kemudian membuat melatar belakangi cerita di To Kill a Mockingbird ini. Jadi seperti yang dibilang tadi, kan ada dua peristiwa. Yang pertama ada Jim Crow Laws sama The Great Depression. Kalau Jim Crow Laws ini sudah saya sebutkan, merupakan kebijakan segregasi rasial
yang memisahkan fasilitas antara orang berkulit putih sama orang berkulit hitam. Nah, kalau di novelnya sendiri, di To Kill a Mockingbird ini disebutkan disebutkan di beberapa bab ada pemisahan antara fasilitas sekolah, terus gereja dan juga pengadilan. Terus orang berkulit hitam di sini juga dimention kalau mereka itu tuh tinggal di wilayah yang disebut quarters yang jauh dari orang kulit putih. Selanjutnya, jadi bisa digambarkan gimana situasi pas Atticus itu malah membela orang berkulit hitam. Karena justru orang berkulit hitam itu tuh merupakan golongan terendah dari strata sosial mereka, dan Atticus tuh malah ngebelanya gitu. Jadi gak heran kalau ditindas gitu. Selanjutnya adalah di Great Depression. Kalau di Great Depression ini tuh nggak terlalu disorot di novelnya, cuman cukup mempengaruhi isi ceritanya. Gitu. Jadi di era Great Depression ini tuh terbagi menjadi 4 kelas sosial. Yang pertama itu ada orang kelas atas, orang kelas menengah, orang kelas bawah, sama orang Afrika Amerika. Nah, diceritakan di sini tuh Bob Ewell itu tuh termasuk orang kulit putih yang miskin. Jadi dia itu masuk ke kelas bawah. Cuman Bob Ewell ini juga diceritakan juga kalau dia itu menyalahkan privilege-nya sebagai orang kulit putih untuk mendiskriminasi dengan menuduh Tom Robinson sebagai orang yang memperkosa putrinya gitu. Jadi kedua peristiwa itulah yang kemudian membentuk cerita To Kill a Mockingbird sehingga dapat menjelaskan pemaknaan dari yang ingin disampaikan penulis. Jadi bukunya ini sendiri kan To Kill a Mockingbird. Setelah saya cari ternyata Mockingbird ini tuh merupakan simbol innocent atau ketidakbersalahan. Dan karakter tokoh yang dirujuk sebagai Mockingbird di sini tuh merupakan Tom Robinson. Karena sebenarnya ia itu nggak bersalah, cuman dia dituduh. Akhirnya dia terbunuh karena putus asa gitu. Selanjutnya, perspektif. Jadi kesimpulannya, pokoknya To Kill a Mockingbird ini tuh pada awal tahun terbitnya 1960-an itu menarik perhatian banyak pembaca, dan lama-kelamaan bukunya ini ternyata malah mendunia dan banyak dibaca orang. Nah, kalau di masa kini, kalaupun kasus seperti yang terjadi di To Kill a Mockingbird ini sudah nggak terjadi karena udah nggak ada sistem segregasi ras, cuman masih bisa ditemukan di kehidupan sekitar kita kalau rasisme itu masih terjadi gitu. Jadi bukunya itu bisa dibilang masih relevan dengan situasi saat ini, meskipun tindakannya itu berbeda. Selanjutnya adalah refleksi, self knowledge. Jadi dan saya itu kemudahan saya mampu mengidentifikasi permasalahan dan makna yang ingin disampaikan penulis di buku To Kill a Mockingbird. Selanjutnya, kesulitan saya saat menggali makna dan mendalami materi di To Kill a Mockingbird ini tuh karena saya itu waktu membaca To Kill a Mockingbird ini, saya nggak menandai hal-hal penting dan menarik. Jadinya lumayan susah untuk mendalami materi dan mencari maknanya. Makanya saya melakukan banyak research di internet, juga membaca ulang beberapa bab untuk membuat agar saya lebih paham. Selanjutnya,
self reflection. Refleksi saya, pertama di kekuatan saya itu sudah mempunyai kemampuan analisa dan literasi yang tinggi. Namun kelemahan saya itu terkadang terlalu lama berpikir untuk menuangkan suatu ide atau memutuskan suatu perkara. Makanya tindak lanjutnya saya ini ingin melatih kemampuan berpikir saya agar lebih cepat dan tidak ragu-ragu. Selanjutnya, harapan saya untuk orang tua dan guru itu, yang pertama untuk orang tua, saya ini berharap agar untuk dituntun saja dalam proses belajar saya di rumah dan juga dalam proses perkembangan saya. Kalau untuk guru, saya ini ingin senantiasa dibimbing saja di sekolah, di kegiatan sekolah, dan juga untuk memberikan motivasi saya. Sekian untuk materinya. Saya buka sesi pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Alhamdulillah, dari sekian halaman buku di novel itu terlihat ya analisa sama kemampuan literasinya bisa dipaparin di sini. Gitu. Itu keren gitu. Baik, langsung ke sesi tanya jawab dari guru pembimbing dan guru penguji. Dari guru pembimbing dulu, Yuda, dipersilakan. Gitu. Oke, terima kasih Alia, presentasinya bagus. Saya baru kali ini mendapati sebuah presentasi yang teksnya banyak gitu, tapi itu teksnya justru menggambarkan gitu. Kalau misalnya kan presentasi kan biasanya PowerPoint, ini oke, banyak tulisannya, tapi Alia bisa meramunya sebagai sebuah apa ya, sebuah khas Alia, seorang yang senang literasi gitu. Kenapa? Oh, apa tadi? Saya jadi lupa. Itu. Oke, dan saya lihat juga analisisnya Alia bagus-bagus ya, dan detail. Ada beberapa pertanyaan, tapi semuanya udah kejawab sama Alia, jadi saya nanya apa lagi ya? Apa ya? Nah, oh ya, satu pertanyaan deh. Tadi kan Alia ini bilang bahwa ini dari perspektif anak 8 tahun, 6 sampai 8 tahun. Nah, Alia pernah nggak membandingkan novel ini dengan novel yang lain yang sejenis gitu? Dan kira-kira apa sih narasi-narasi yang menurut Alia ini bisa mencerminkan usia 8 tahun itu gitu. Karena kan tadi nggak mudah segala macam. Nah, Alia pernah nggak membandingkan novel serupa itu dengan apa ya, mungkin novel detektif atau apa itu, yang itu untuk yang apa kebanyakan diceritakan dalam bahasa dewasa itu. Nah, itu pernah dibandingkan nggak dengan yang ini? Apa sih yang menurut Alia, oh ini beneran anak kecil banget bisa menceritakan ini? Saya belum pernah membandingkan buku To Kill a Mockingbird sama buku lain sih. Cuman kalau misalnya disuruh membuktikan, narasi Scott ini tuh bisa dibilang kayak masih berusia anak 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 umur 8 sampai 6 sampai 8 tahun, karena diceritakan kalau Scott ini tuh masih belum bisa mengendalikan emosinya. Jadi saat dia itu ditindas sama teman-temannya, Scott ini tuh malah menindas balik teman-temannya gitu. Jadi bisa dibilang perkembangan emosi Scott di sini tuh belum sepenuhnya sempurna, karena dia belum bisa mengendalikan emosinya sendiri gitu. Ada lagi? Dari misalnya dari kalimat-kalimat yang digunakan, bahasa yang digunakan. Kalau narasinya sendiri, menurut saya itu bukannya dewasa, cuman mudah dipahami aja gitu. Jadi ya
bisa menangkaplah isinya gitu. Oke. Baik, terima kasih Alia. Satu lagi sih tadi Alia kan bilang Alia tuh berpikirnya rumit ya. Iya. Belajar simplifikasi aja. Kalau dulu saya belajarnya di peta masalah. Jadi bagaimana sebuah masalah itu disederhanakan jadi sebuah pola-pola hubungan sebab akibat yang benar-benar itu tuh hubungan sebab akibatnya tuh benar-benar sangat-sangat nyata gitu. Misalnya kalau kita kan bilang bahwa banyak kendaraan sehingga membuat udara jadi buruk. Nah, itu kan loncatannya jauh. Nah, itu saya waktu itu belajarnya di ini bagaimana bisa bahwa sebuah polusi udara itu bisa merusak udara gitu. Misalnya tadi itu karena kendaraan bermotor mengeluarkan gas apa, terus gas ini masukkan apa, sampai dirunut sampai itu. Nah, itu yang membuat akhirnya saya bisa belajar berpikir sederhana. Oke, terima kasih Alia. Baik, terima kasih Pak Yuda sudah membimbing Alia. Tebal sekali novelnya, berapa hari selesainya Al? Saya nggak ngitung tepat sih. Oke, baik Alia. Ibu ingin sedikit berimajinasi aja ya dengan novel ini. Jika Alia boleh memilih salah satu tokoh ya dalam novel ini, kan ada Atticus, ada siapa Scott, James ya, kemudian ada Tom, Bob ya, ada siapa lagi itu Medley ya. Siapa tokoh yang ingin Alia perankan dan alur cerita apa yang ingin Alia ubah gitu dari kisah itu? Jadi kalau saya menjadi salah satu tokoh di novel ini, saya ingin menjadi hakimnya, Hakim Taylor namanya. Karena apa yang saya akan lakukan kalau menjadi hakim, saya akan membuat keputusan kalau Tom Robinson itu nggak bersalah. Jadi saya kalau sebagai hakim jadi Tom Robinson itu jadi nggak bersalah gitu. Ya, kira-kira begitu. Dan sebenarnya bisa dibilang cukup rumit juga sih, karena kalau menjadi hakim ini kan banyak pertimbangannya. Jadi dan sedangkan saya juga nggak tahu ilmu apa-apa tentang hakim. Cuman kalau dilihat dari dialognya antara Atticus dan juga Bob Ewell terus Mayela Ewell, itu tuh bisa kelihatan kalau Robinson itu nggak bersalah karena udah jelas buktinya gitu. Ya, yang baca ya. Ya. Baik, itu pilihan ya, dan rasanya memang hakim ini yang mungkin akan bisa mengubah jalan cerita banyak ya, kalau dia bisa lebih adil. Kemudian tadi apa ya relevansi menurut Alia ya? Apa saja relevansi nilai-nilai yang ada dalam novel To Kill a Mockingbird ini terhadap kehidupan di Indonesia saat ini? Apakah tadi sih Alia sempat menyinggung di perspektif ya, bahwa walaupun ibu jadi ingat film yang kita tonton kemarin ya, ini persis sama backgroundnya apa tuh The Green Mile ya, di masa Great Depression sama Jim Crow Law ini ya. Nah, apakah bagaimana relevansi nilai-nilai dalam novel ini di Indonesia saat ini? Apakah masih ya, coba pandangan Alia seperti apa? Bicara tentang ketidakadilan ya, bicara tentang nilai-nilai moral ya, empati gitu. Mungkin bisa dilihat dari 3 hal tersebut barangkali. Kalau terlalu berat pertanyaannya bisa di skip. Ibu bisa ganti pertanyaan berikutnya. Saya lagi mencoba menjabarkan dulu. Kalau dikaitkan dengan situasi yang Indonesia alami saat ini, saya belum bisa dibilang nggak ada kasus yang
pada saat ini tuh bisa dibilang nggak ada kasus yang terjadi kayak di novel To Kill a Mockingbird saat ini tuh. Jadi karena Indonesia ini tuh kan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita bersatu meskipun berbeda-beda gitu. Jadi bisa dibilang semboyan ini tuh apa ya? Menjadikan suatu fondasi kuat agar Indonesia itu nggak terpecah belah gitu, meskipun rasanya itu berbeda-beda. Cuman kalau di yang saya amati itu terkadang di sosial media itu ya masih ada beberapa candaan rasisme yang mungkin dinetralisasikan gitu sama orang-orang. Dan menurut saya itu tuh apa ya? Kalaupun orang-orang yang disinggung itu gak merasa tersinggung, cuman ini tuh menjadi masalah yang apa ya, menyangkut empati dan rasa empati gitu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Alia. Terakhir, ya menunjukkan Alia memang paham betul ya tentang ini, dan Ibu senang karena Alia melihat dalam konteks sosialnya ya, karena ini kan inspired by a true story, jadi nggak bisa dilepas dari konteks sosial hari itu. Kan begitu juga waktu kita nonton The Green Mile ya, kita kasih dulu tuh backgroundnya. Bagus Alia. My last questions, kenapa judul novel ini To Kill a Mockingbird? Apa itu makna simbolik atau ada kisah tentang burung ini? Mungkin burung ini kesayangannya siapa? Oh, udah dijelasin ya? Oh, Ibu kelewat berarti. Coba diulangi lagi. Jadi dijelaskan kalau To Kill a Mockingbird. Jadi kenapa To Kill a Mockingbird? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya itu apa ya? Bagaimana membunuh Mockingbird ya. Jadi kalau Mockingbird ini tuh merupakan simbolisasi dari burung Mockingbird, atau kalau di Indonesia itu burung ajuk-ajuk namanya. Burung ajuk-ajuk. Ajuk-ajuk. Iya. Itu kalau di Indonesia. Jadi Mockingbird ini setelah saya cari ternyata maknanya itu adalah ketidakbersalahan atau innocent. Jadi kalau dikaitkan ini tuh artinya bagaimana membunuh Mockingbird, dia bagaimana membunuh orang yang nggak bersalah. Robinson. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Alia. Terima kasih Pak Risman. Utari dan Pak Yuda atas pertanyaan dan sarannya. Selanjutnya dari orang tua Alia, dipersilakan untuk komentar atau sarannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, permohonan Kang Yuda di sini ada Pak Risman. Punten ya, ini saya ininya kayak gangguan kameranya pas pindah. Ini apa secara umum ya, perkembangan apa Alia ada secara untuk pembacaan novel udah cukup kritis ya, saya lihat tadi dari presentasinya gitu ya, sudah jauh ya gitu, tidak yang tadi hanya penggemar gitu ya, pembaca senang aja hobi ya dari Terelie, sekarang udah masuk ke novel-novel yang cukup butuh ini ya, butuh apa ya, tadi ya udah mulai novel yang agak berat ya gitu, alhamdulillah ya, memang sesuai dengan usianya juga ya, sesuai dengan daya literasi dan daya kritisnya. Saya sih senang ya sebagai orang tua, dan mungkin hatur nuhun atas bimbingan para guru di AWK ya, kepada Pak Yuda, Pak Butari, Pak Risman, dan yang lainnya, terutama terkait dengan hobinya Alia ya, yang dari abang udah dari SD ya, senang dengan kisah-kisah ya, literasi sastra gitu. Itu aja mungkin Pak Risman, sebagai apa ya, hatur nuhun semuanya atas ini ya, atas bimbingannya dari para guru di AWK. Itu Ya. mungkin. Terima kasih Pak Deden. Dari Bu Yesi ada?
Kalau tidak ada, silakan. Sekali lagi selamat buat Alia. Silakan bisa tutup presentasi. Sekian presentasi KS dari saya. Maafkan bila ada kekurangan atau kesalahan selama presentasi kali ini. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi foto dulu. Baru bukan aku yang baca. Oh iya, semua HP udah kehabisan itu. Tas kirim ini ke Pak Risman. Pak, dia di tempat itu sama saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat ya, angin segar. Refreshing. Turun semuanya, Ipin pamit. Yo, Assalamualaikum. Silakan Tasa maju ke depan. Ini nggak ada semestinya. Hah? Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini Tasa presentasi KS. Gimana kabarnya? Sehat? Sudah siap?